Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 6 angkatan 11. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tema 3, tokoh dan penemuan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi, penemuan baru dan pengaruhnya kepada kehidupan manusia, hak dan kewajiban anak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Sebelum memulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Selamat menyaksikan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Bacalah teks berikut ini. Teks tersebut terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama berupa pernyataan umum. Paragraf kedua berupa deretan penjelas atau isi. Paragraf ketiga berupa penutup atau simpulan. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan informasi penting. Ada yang tahu informasi penting apa saja yang bisa kita temukan dari teks tersebut? Baiklah, kita bahas bersama. Informasi penting dari teks tersebut adalah bacalah teks berikut ini. Setelah itu, temukanlah informasi penting dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Teks yang telah kita pelajari tadi berisi tokoh-tokoh yang menemukan berbagai penemuan. Ternyata, penemuan baru tersebut membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Apa saja perubahan tersebut? Kita perhatikan gambar berikut. Sebelum ada listrik, masyarakat melakukan kegiatan dengan cara sederhana atau tradisional. Mereka menggunakan lilin atau lampu tembok yang kurang terang dan sangat terbatas. Bagaimana keadaan masyarakat setelah ditemukannya listrik? Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kehidupan manusia yang berubah. Di antaranya, cara memasak, belajar, dan pekerjaan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain listrik, banyak contoh penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Transportasi contohnya.
Zaman dahulu, masyarakat menggunakan alat-alat transportasi masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas, sehingga memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh. Seiring perkembangan zaman, alat transportasi pun semakin maju. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Selanjutnya, komunikasi. Penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah pun mengalami perkembangan. Pada zaman tradisional, mereka menggunakan alat yang sangat sederhana dan memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan informasi tersebut. Pada zaman modern sekarang, telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Bacalah studi kasus berikut dan jawablah pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, kondisi saat ini di lingkungan kita sudah mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Ketika dulu masih menggunakan lampu minyak tanah atau lilin, kini kita dapat menikmati listrik. Ketika kita belajar atau membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Salah satu penerangan yang digunakan untuk belajar atau membaca adalah lampu. Tahukah kalian siapa penemu bola lampu? Penemu bola lampu tersebut adalah Thomas Alva Edison. Masih ingatkah kamu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir. Berikut contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Tahukah kamu, konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dan pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Berikut contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab serta manfaatnya buat kita. Dan jangan lupa, penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah contoh kewajiban anak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Referensi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat dilihat di buku penilaian Bu Pena Jilid 6A, tema 3, Tokoh dan Penemuan, penerbit Airlangga. Semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktunya ya.
Alhamdulillah kita telah selesai belajar materi tema 3 PB1. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.